Sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada Syekh yang sangat kami tunggu kehadirannya. Tafhamil Indonesia qalilan. Nahnu nashtaqu ila hudurikum. Barakallahu fikum. Terima kasih Syekh sudah datang ke tempat kami di UIN Araniri Banda Aceh, salah satu kampus terbesar yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan kehadiran Syekh ke tempat ini menjadi keberkahan untuk kampus kita tercipta. Amin ya rabbal alamin. Dan adik-adik semuanya juga yang berhadir di sini, para hadirin maupun yang berhadir secara online, saya pikir ada juga secara online. Mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang berkah pada kesempatan yang mulia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Syekh sekarang kita, sebagaimana yang Pak Dekan juga sampaikan tadi, beberapa saat lagi kita akan menghadapi pilkada, intikhabat pada syahrain fi intikhabat fi Aceh. Jadi ada beberapa tentunya tempat di Indonesia ini, saya pikir banyak tempat di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada ini di Indonesia. Jadi dengan momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin belajar dari Syekh yang memang beliau langsung datang dari Mekah untuk memberikan pencerahan untuk kita semuanya, bagaimana konsep amanah itu, bagaimana konsep amanah dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah bagi kita untuk menjalankan amanah, khususnya kepada para pemimpin nantinya yang akan terpilih sebagai pemimpin di daerah kita. Sedikit kami tidak memperpanjang mukaddimah, kami sedikit membacakan biografi dari guru kita yang telah berhadir. Beliau nama lengkapnya Dr. Al-Habib Basim bin Ahmad bin Abdullah bin Hadur Al-Attas, berasal dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau selesai di Al-Azhar sanah kam Syekh Dr. 2005. Jadi pada tahun 2005 beliau selesai program doktor di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari orang tua yang penuh keilmuan dan nasabnya bersambung kepada Sahibul Ratib Al-Attas, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad. Dari kecil beliau pada umur 5 tahun sudah belajar Al-Quran di Masjidil Haram kepada para guru ahli sanad yang mana berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau juga berguru pada para ulama yang ada di kota Madinah, Jeddah, Mesir, Suriah, Hadramaut, bahkan dari Indonesia. Dan juga beliau belajar sekolah formal di Universitas Ummul Qura Mekah dan Al-Azhar Mesir. Beliau di sini juga berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki rahimahullah, dan juga Al-Maliki, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga berguru dan berkhidmah kepada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, dan guru beliau juga Habib Abu Bakar bin Attas Al-Habsyi, pengarang kitab Tazkiyatul Mustafa, dan juga Al-Imam Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, dan beliau juga sering menemani Habib Abu Bakar Al-Mashhur
di kajian serta beliau di umur remaja sempat berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang berasal dari Padang, Indonesia. Al-Habib Basim bin Ahmad juga sering hadir di berbagai macam acara sebagai narasumber serta menjadi imam di masjid-masjid yang ada di Mekah Mukarramah, dan beliau juga sering mengisi acara Islami di televisi Mekah, dan beliau diberi julukan cendekiawan Islam atau juga disebut Al-Mufakir Al-Muslim. Beliau pada saat umur belasan tahun sudah berdakwah sampai ke India, luar biasa, sampai ke India. Ini masih belasan tahun sudah ke India, Masya Allah, luar biasa. Dan beliau sudah ke Eropa, ke Bosnia, ke Inggris. Nah, itu di umur belasan tahun, luar biasa. Dan beliau juga pernah berdakwah 10 tahun mengelilingi benua Afrika, luar biasa. Seperti Sudan, Tanzania, Burkina Faso, Ethiopia, dan lain-lain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Untuk mendirikan yayasan, klinik kesehatan, panti asuhan, serta sumur air bersih. Di Indonesia juga beliau ternyata sudah berkeliling untuk berdakwah dari Aceh. Ini kali yang kedua, Syekh. Ada marratan, alhamdulillah. Fi marrah adidah ada insyaallah. Sudah berdakwah dari Aceh, Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok. Bahkan beliau pernah memasuki pedalaman Maluku yang mungkin menempuh perjalanan 5-6 jam menggunakan speedboat. Masya Allah. Yang mana di daerah tersebut masih banyak orang-orang yang non-muslim. Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di depan kita. Kita akan sama-sama mengambil keberkahan dari beliau, pencerahan mudah-mudahan dari beliau, memberikan gambaran kepada kita semuanya agar dapat mengambil suri tauladan yang mulia dari sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW mengenai amanah dan bagaimana cara agar siapapun yang memimpin, yang diberikan amanah untuk memimpin nantinya, apapun itu di berbagai macam bentuk apapun kepemimpinannya, baik di tingkat kemahasiswaan, di tingkat mungkin kampung, ya daerah-daerah kita, nantinya dapat kita amalkan dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan Syekh memberikan kepada kita pencerahan dan semuanya kita dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih, saya pikir ini sebagai muqaddimah dari kami. Selanjutnya mungkin langsung dari Syekh ya Ustaz Ahmad Farqi, langsung dari Syekh nanti Syekh Ahmad Farqi langsung menerjemahkan. Kami hanya sebagai moderator pada kesempatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. جمعنا وإياكم في مكان يحبه ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini. Wa mahabbatullah Subhanahu wa taala lil makan لأنه جعل الله فيه ملائكة يفرحون بطلب العلم وبطلبة العلم، فلا ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكته إلا في مكان يحبه ربنا سبحانه وتعالى. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang seperti kita duduk sekarang ini akan ada malaikat yang Allah kirim kepada tempat-tempat yang seperti ini, karena di tempat ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat di mana perkumpulan ini perkumpulan di mana di sana kita belajar ilmu agama, belajar tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan malaikatnya ke tempat yang tidak Allah cintai. Berarti tempat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan salawat dan salam semoga kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada sosok yang paling mulia, sosok yang menjadi penyejuk mata kita dan juga menjadi
pelipur lara hati kita. Siapa lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما وصلتني العناوين التي اخترتوها لهذه المحاضرة ولهذه الندوة تأملت فيها، فالقاسم المشترك في هذه العناوين كلها هو موضوع الأمانة، لكن ثم تختلف باختلافها في الإدارة أو في القيادة أو في نسبتها إلى القرآن أو في نسبتها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Abu ya ketika hadir ke sini di tempat yang di nadwah ini, di tempat muhadharah ini, di tempat ceramah ini, di depan kita semua, beliau itu mengharapkan dengan konsep yang seperti tertera, yaitu tentang konsep amanah. Dan di sana juga banyak akan terjadi perselisihan pendapat tentang amanah. Dan insya Allah nanti Abu ya akan menjelaskan secara detail tentang amanah itu. ولكن وقت اختياري لهذا العنوان تأملت في من كتب هذه العناوين، وأظنها لا تخرج عنك يا دكتور، لأن دقة اختيار الموضوع أشعرني وكأني أريد يعني أن أختار عنوانا لمناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه أو شيء هكذا. نعم. Dan pilihan judul kita pada hari ini yang sangat luar biasa judulnya, yang sangat agung judulnya, yaitu tentang amanah. Mungkin judul ini keluar daripada dekan kita, daripada guru kita di sini. Dari ide beliau mungkin judul ini keluar. Dan mungkin judul ini juga akan menjadi judul yang luar biasa nantinya dalam skripsi atau dalam tesis kita. والحمد لله هذه الدقة في اختيار العناوين تعين المتحدث أو تعين الكاتبة على الدقة أيضا في الوصول إلى المعنى المقصود المطلوب. Nah, dalam rincian yang sangat luar biasa daripada judul pada hari ini akan membuat siapa saja yang akan menulisnya nanti, mencatatnya nanti, akan membukukannya nanti, atau yang membuat judulnya nanti, kita akan sangat luar biasa mendapatkan faedah daripada rincian-rincian daripada judul kita hari ini. وفي العموم فإننا حين نتحدث عن الأمانة فإننا نتحدث عن مفهوم كبير ووسيع، ليس عن شيء قد تختزله العقول أحيانا بأن الأمانة أنني أضع شيئا عند أخي ثم بعد فترة أخذ هذا الشيء هكذا تكون الأمانة ورد الأمانة. Dan secara umum judul kita hari ini itu tentang amanah dan rincian tentang amanah yang sangat luar biasa detailnya. Jadi judul kita itu sebenarnya bisa saja secara umum dan punya detail-detailnya yang sangat luar biasa di dalamnya. Makanya oleh sebab itu amanah harus kita pahami secara umum dulu. Bukan hanya amanah itu ketika kita memberikan satu barang ke teman kita misalnya, ke saudara kita, kemudian kita titip sama beliau dan setelah lamanya. الأمانة في معناها العام يمكن أن أختصرها في هذا التعريف، فنقول أنها هي حقوق وواجبات لله سبحانه وتعالى نحن نؤديها، أي أداء حقوق وواجبات لله سبحانه وتعالى. Nah, di dalam kesempatan ini insya Allah dari rincian-rincian tentang amanah kita akan rincikan, kita akan rumuskan ke dalam satu pengertian tentang amanah. Arti amanah itu secara pengertiannya adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Atau bisa kita definisikan tentang amanah itu adalah menunaikan segala hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. وإذا تأملنا في الأمانة بهذا المعنى أو بهذا المفهوم الذي قصدناه نجد أن الأمانة ستكون عمود لكل عمل من الأعمال التي نحن نقوم بها.
لماذا عمود؟ لأن كثيرا من أعمالنا التي نحن نقوم بها لا يمكن أن نؤديها بدون أداء الأمانة فيها. فيمكن مثلا الصيام أن يكون الصيام وما كان الصيام، وإذا كان الصيام بدون أمانة فيمكن أن يكون فيه الخلل، لكن إذا كان الصيام مقرونا بالأمانة بهذا ينتفي الخلل عن الصيام بإذن الله تعالى. Nah, ketika kita memahami dari definisi pengertian amanah yang seperti kita bicarakan tadi, maka kita akan bisa mengamalkan segala pekerjaan di dunia ini, segala aktivitas kita. Amanah itu menjadi fondasi kuat karena pengertian yang seperti itu tadi. Kenapa? Coba kita ambil contoh. Ketika kita berpuasa, seandainya saja puasa kita itu tanpa didasari dengan tiang yang seperti amanah yang kita bicarakan tadi, maka akan ada celah, akan ada cacat, kekurangan daripada puasa kita. Maka sudah alangkah baik amanah yang seperti pengertian itu tadi kita terapkan di dalam puasa kita. فالأمانة يمكن أن نقول أنها لها صور متعددة وكثيرة. أولها وأهم صور الأمانة هو أداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. Kalau kita melihat amanah, maka kita akan mendapati tentang amanah itu banyak sekali fondasi, banyak sekali pengertian yang lain. Maka kita akan ambil pengertian yang sangat luar biasa, yang paling penting daripada beberapa pengertian-pengertian itu tadi. Dan seperti yang Abu yang katakan, arti amanah adalah ada, kita menunaikan segala hak-hak dan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. وهذه الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى توجد حقوق لهذا الجسد، فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الجسد، كل إنسان أعطاه جسده، ولكن هذا الجسد هو أمانة عندنا وهو ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نقوم بأعمال بهذا الجسد فيما يخالف أمره سبحانه وتعالى. Maka ketika kita melihat pengertian daripada amanah itu hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kepada diri kita sendiri. Pada jasad kita itu merupakan dia punya hak. Jasad kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Sehingga kita tahu bahwa jasad kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita bawa, harus kita lakukan sesuai apa yang Allah perintahkan. Sehingga ketika kita tahu bahwa amanah itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membawa tubuh kita itu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. بل حتى الفطرة هي أمانة الله سبحانه وتعالى. يولد ابن آدم وهو على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا الأصل فطرة الإنسان السوي، الأمانة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى حينما يرزقنا الله سبحانه وتعالى بهذا المولود يولد على الفطرة، فأمانة الوالدين محافظتهم على فطرة هذا الطفل، وإلا لما كانت أمانة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هكذا الوالدين هم الذين يحولون أمانة الله التي أعطاها للناس. Nah, juga kita tahu tentang fitrah kesucian kita sendiri. Itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abuya dikutip daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap anak yang lahir itu merupakan lahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Maka orang tua punya amanah, punya hak untuk mengurus fitrahnya anak tersebut. Dan orang tua lah yang harus menanggung dosanya nanti ketika anak tersebut berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau lain sebagainya. Ini amanah yang ditujukan kepada kedua orang tuanya.
ومن أمانة الحقوق أيضا أمانة الكلمة. الكلمة التي نتلفظ بها، كل كلمة نقولها بألسنتنا أو نكتبها بأيدينا. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، الجميع ممكن يشارك في فيسبوك أو انستغرام أو تويتر أو غيره من وسائل التواصل، وكل كلمة تكتب في هذه هي أمانة نسأل عنها يوم القيامة. Dan sebahagian daripada amanah atau hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan adalah amanah kalimah, amanah ucapan ataupun tulisan. Seperti yang sekarang beredar di kita itu, kita bisa menulis, kita bisa berinteraksi dengan orang banyak di luar sana, baik di Facebook atau WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya. Itu merupakan amanah yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan kepada haknya. Maka nanti ketika amanah ini kita sia-siakan, kita akan ditanya, kita akan disuruh pertanggungjawabkan tentang amanah kalimah itu, amanah ucapan kita, amanah tulisan kita. Di mana kita sebarkan tulisan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti. وفي هذا حديث عظيم لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. كلمة واحدة يتكلم بها الإنسان فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها فيهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. Dan sesuai daripada apa yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, bahwa seorang yang mengucapkan satu kata-kata saja, hanya satu kata-kata, dan dengan kata-kata itu kemudian dia tidak pikirkan lagi efek daripada kata-kata ataupun tulisan yang dia tulis itu, dia tidak menghiraukan apa akibat daripada itu, maka nanti di hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat satu kalimat itu tadi di dalam neraka sebanyak 70 tahun lamanya di sana. Itu karena hanya satu kata yang dia ucapkan atau dia tuliskan. وفي حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أيضا كان حديثا عظيما في أهمية هذه الكلمة، فقال لسيدي يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما تقول ألسنتنا، هل سوف نحاسب بهذا الكلام الذي سنقوله يوم القيامة؟ قال له ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يدخل الناس جهنم والعياذ بالله هو ماذا تقول ألسنتهم والعياذ بالله. Nah, di sana juga ada hadis yang agung daripada baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Ketika itu sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat kami ini akan disiksa, kami ini akan dihisab dengan sebab tutur kata kami dari lisan kami?" Apa jawab baginda? Benar, nanti kalian akan disiksa dengan sebab lidah kita. Kemana kita bawa lidah kita? Apa ucapan yang keluar daripada bibir kita, daripada lidah kita? Itu semua akan diminta tanggung jawab. Itu semua akan menjadi penyebab kita masuk neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti banyak sekali orang, manusia yang dijerumuskan oleh lidahnya, bahkan dia itu jatuh ke tanah, dia berjalan dengan wajahnya, itu sebab lidah mereka itu tidak dijaga. Maka ini adalah azab yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kalimah yang keluar daripada bibir kita. النوع الثاني، وقد أستعجل حتى نكسب الوقت فيما بعد للأسئلة. النوع الثاني من أنواع الأمانة هو أمانة المسؤولية، أمانة الرجل لزوجته، أمانة الزوجة لزوجها. كل من حمل أمانة، أمانة الوالدين على أولادهم، هؤلاء هذا كله من أنواع الأمانة
التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. Dan bagian daripada amanah yang selanjutnya adalah bagian mas'uliyah, tanggung jawab. Itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Contohnya seperti amanah kita di dalam beradaptasi dengan manusia. Kemudian ada tanggung jawab suami terhadap istri. Ada juga tanggung jawab istri kepada suami. Di sana juga ada tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Karena itu semua adalah amanah, hak daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, yang harus ditunaikan kepada tempat yang betul. أرأيتم أن هؤلاء الأطفال والدين زوج وزوجته تركوا أطفالهم وتركوا تربيتهم للشارع والعياذ بالله، تركوهم في الشوارع أو تركوهم في المول أو تركوهم أمام بلاي ستيشن أو غيره، فقط هذا هو دورهم مع أبنائهم. هل هؤلاء أدوا أمانة الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائهم؟ Nah, ada pertanyaan sekarang. Coba kita lihat. Sekarang ini, apakah kita dapati di luar sana ada anak-anak ataupun remaja-remaja di luar sana yang ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, yang mereka itu meninggalkan anaknya, dibiarkan anaknya bermain game atau berada di jalan tanpa pulang ke rumah? Apakah mereka ini sudah menunaikan amanahnya? Apakah orang tua yang seperti ini sudah menunaikan amanahnya ataupun tidak? بلا شك هؤلاء لم يؤدوا الأمانة. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sudah pasti jawabannya tidak. Mereka itu tidak menunaikan amanahnya. Itu sudah pasti karena mereka membiarkan, menyia-nyiakan hak-hak kewajiban yang Allah berikan kepada mereka. Seperti hadis Rasulullah SAW, kita semua ini adalah pemimpin dan semua pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. وهنا ربما الذي أخبرنا به الدكتور أنه بعد أشهر تكون، بعد شهرين تكون انتخابات، فهنا في هذا الحديث كذلك التفصيل فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر أول المسؤولية مسؤولية الحاكم. مسؤولية الحاكم هو مسؤول عن هذه الرعية. فصاحب الأمانة هنا هو المقدم في كل اختيار. Nah, seperti yang dikabarkan, diberitakan oleh dokter kita, guru kita, bahwa sebentar lagi kita akan ada pemilihan wali kota ataupun pemilihan gubernur. Nah, di dalam hadis itu bahwa di sana itu di kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, itu ada rincian yang sangat luar biasa daripada Rasulullah SAW yang dirincikan oleh para ulama-ulama. Maka di sana tentang kepemimpinan yang dipertanggungjawabkan pertama adalah kepemimpinannya seorang presiden, kepemimpinan seorang pemimpin sebuah negara. Mereka itu yang akan beriman. Ini Rasulullah SAW selalu begitu ketika berbicara dengan para sahabat. Tidak bisa dipisahkan antara iman dan kepercayaan amanah itu tadi. فهذا شأن الأمانة التي قد يغفل عنها بعض الناس ويقولون أنها لا علاقة لها بالأمانة وهي في صميم الأمانة. Dan luar biasa tentang amanah ini, dan insya Allah di dalam waktu yang tersisa ini Abuya akan mengabarkan kepada kita tentang hubungan, tentang ada satu permasalahan di dalam amanah yang sebagian orang lalai tentang pengertian daripada amanah yang seperti ini. Abuya akan menggambarkan kepada kita sebuah gambaran tentang amanah yang kita itu mungkin tidak terjangkau pikirannya di situ, bahwa mengatakan itu termasuk daripada amanah. هل تعرفون أن تضييع الأمانة أو أن قلة الأمانة هي علامة من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة؟ تضييع الأمانة، هل تعرفون هذا؟ Apakah kita tahu sekarang bahwa ketika kita menyia-nyiakan amanah,
kita mensia-siakan apa kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang-orang mukmin lainnya. Ini merupakan tanda daripada hari kiamat. Apakah kita tahu itu? جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وما هو إسناد الأمر إلى غير أهله؟ يكون مثلا على سبيل المثال نحن عندنا في الجامعة على سبيل المثال يوجد وظيفة لمعيد في الجامعة، وهذه تحصل أكيد معكم كثيرا منها. يريد هذا الطالب أن يكون معيدا وهو متفوق، ولكن يجتمع عدد من المتفوقين وكلهم يستحقون أن يكونوا معيدين في الجامعة، لكن المكان المتاح لواحد أو لاثنين والمتقدمين 5، وقد يكون كل ال5 ممتازين ومناسبين لهذا المكان لكن متفاوتين. هنا تأتي دقة الأمانة، من الأولى من هؤلاء ال5؟ تعرف kita seperti yang terjadi misalnya di sebuah fakultas, di sebuah universitas, bahwa di sana ada misalnya ada seorang yang ketika ada calon yang mau daftar ke dalam sebuah fakultas, itu mereka misalnya ada 5 orang. Nah, ketika 5 orang itu pasti nilainya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan pasti mereka itu ada yang harus dipilih di antara 4 misalnya, ataupun kelima-limanya memang terpilih. Nah, disinilah ada rahasia tentang amanah yang harus dipahami oleh kita, harus dipahami oleh orang yang menjadi pimpinan di sebuah fakultas itu. Yang mana di antara mereka itu yang harus didahulukan, karena mereka itu punya nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini adanya gambaran amanah yang sangat luar biasa. Inilah rincian yang sangat kecil tentang amanah yang mungkin orang lupa tentang yang seperti ini. وهكذا هذا مثال على الأمانة الذي يكون مسؤولا عن اختيار هؤلاء ال5 من المحاضرين، وهو موجود عنده كرسي واحد فقط، فيحتاج إلى دقة في الأمانة. ليس الذي يأتي ومعه الواسطة أو معه الإخوان من هنا وأصحابه ويكلمون العميد ويكلمون رئيس الجامعة ويكلمون، ليس هكذا يتم الاختيار. Seperti gambaran itu tadi, dari 5 orang itu tadi ada salah satu dari mereka yang harus terpilih untuk lolos ke babak selanjutnya atau diterima di sebuah universitas. Maka di sini kita akan tahu kepintaran seseorang tentang menjaga amanah. Bukan di antara mereka itu misalnya ada yang datang kepada dia dengan membawa wasilah, membawa orang dalam misalnya, atau dia berbicara dulu dengan rektornya atau dekannya agar dia bisa lolos. Bukan seperti itu yang harus dipahami tentang amanah. Maka seorang rektor, seorang pengurus itu harus tahu bagaimana cara menjalankan amanah tanpa adanya orang dalam. طبعا هذا مجرد مثال، لكن نحن نتكلم بالعموم يعني الآن مثل ما ذكر إخواننا من هيئة التدريس الانتخابات بعد أشهر. طيب أين أمانة اختيار بوباتي أو والي كوتا أو غوبرنور أو غيره؟ هنا أيضا تظهر الأمانة في هذا المكان. Dan juga tentang pemilihan nanti yang akan kita hadapi. Di situ juga ada amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Kemana hak pilihan kita bawa? Kepada orang yang mana? Kepada pilihan yang mana yang harus kita berikan suara kita? Nah, di sini ada amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Pilihan kita itu jatuh kepada siapa? سوف أختصر إلى هذه الصورة الأخيرة من صور الأمانة.
وهي أمانة التعليم. بما أنكم أنتم وكلنا في هذا المكان وفي هذا المجال، فأمانة التعليم أمانة عظيمة. نحن أخذنا ولله الحمد من مشايخنا ومن علمائنا، أخذنا أمانة، أخذنا العلم، أخذنا نوره وفضله وبركته. لا بد أن نؤدي هذه الأمانة التي الله سبحانه وتعالى اختارها لنا، نؤديها إلى من بعدنا من الطلاب ومن الناس من حولنا. Dan gambaran yang terakhir yang Abuya akan ringkaskan kepada kita adalah amanah belajar. Amanah belajar atau amanah mengajarkan orang lain. Nah, di sini ada amanah, ada unsur-unsur amanah yang harus kita tunaikan. Bagaimana gambarannya? Karena seorang guru itu mengamanahkan kepada kita ilmu, mengamanahkan kepada kita pengetahuan, mengamanahkan kepada kita cahaya, karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, ketika kita belajar kepada seseorang, maka dengan kata lain kita sudah mengambil amanah daripada orang itu. Amanahnya apa? Amanahnya kita harus mengajarkan orang lain. Amanahnya kita juga harus menjaga ilmu yang ada pada kita. Kita harus mengamalkan ilmu minimal. Itu adalah cara kita menunaikan amanah ilmu, amanah mengajarkan orang lain. على العموم ربما الوقت لا يتسع كثيرا للتفاصيل الأكثر في الأمانة. الوقت تماما لا يتسع في معنى الأمانة، فكيف يتسع في ربطها بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكني باختصار أقول أنه لأجل الأمانة أنها قيمتها عالية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أمينا لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة. وهذا لا يعني أن غيرهم من الصحابة ليسوا أصحاب أمانة، بل هو تمييز لسيدنا أبو عبيدة وتمييز لمقام الأمانة. Karena waktu kita yang sangat kecil ini, yang sangat terbatas ini, mungkin Abuya akan menjelaskan tentang amanah, tapi tidak akan cukup waktunya. Ini baru tentang rincian tentang amanah. Bagaimana lagi tentang kisah Rasulullah SAW tentang amanah beliau. Ini mungkin agak sedikit kurang waktu untuk kita ceritakan tentang itu. Tapi Abuya menjelaskan ringkasan kepada kita bahwa amanah itu sangat luar biasa. Amanah itu menjadi tiang pokok yang harus kita tunaikan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita pelajari. Sebagaimana Rasulullah SAW itu dulu pernah menjuluki Abu Ubaidah, sahabat Rasulullah, menjadi amin, menjadi orang yang terpercaya daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu ada julukannya, bahwa ini membuktikan bahwa memang amanah itu sangat luar biasa kedudukannya. نكتفي بهذا القدر، ولعل المزيد إن شاء الله تعالى يكون ضمن الأسئلة بإذن الله تعالى، سيما لو كانت الأسئلة يعني في خصوص هذا الموضوع. ما شاء الله، جزاكم الله كل خير على العلوم الغزيرة في هذه الندوة العلمية. طيب, kita coba mengambil sedikit kesimpulan. Syekh tadi menyampaikan kepada kita semuanya tentang makna amanah yang sangat luas sekali. Kalau boleh izin kami sedikit menyimpulkan, amanah itu bisa dilihat dari internal dan eksternal. Jadi amanah, kalau kita lihat dari internal itu amanah kita terhadap tubuh kita, terhadap anugerah badan yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini tentunya dalam keridhaan Allah. Kemudian amanah fitrah kita selaku ciptaan Allah. Allah lahirkan kita semuanya dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka tentulah fitrah, kemuliaan, kesucian ini tentunya harus kita jaga sama-sama. Kemudian yang berkaitan dengan amanah internal juga, kita amanah dengan apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita tuliskan. Nah, kemudian secara eksternal,
amanah itu bisa kita lihat tanggung jawab kita terhadap orang lain. Seorang ayah atau ibu terhadap anaknya, suami terhadap istri, kemudian pemimpin kepada rakyat. Juga amanah tadi ilmu, ya, ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi amanahnya juga harus bisa, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya dan menyebarkannya. Kemudian Abu Yad tadi menyampaikan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya kata amanah itu berakar dari kata iman. Amanah, iman. Jadi sangat dekat sekali kaitannya. Maka amanah ini adalah fondasi yang sangat utama bagi siapapun, ya, baik dia bukan seorang pemimpin di level yang tertinggi, dia juga harus bisa mempraktekkan amanah itu terhadap dirinya sendiri. Saya rasa itu sebagai kesimpulan awal dari kami. Sebelum kawan-kawan ingin bertanya, saya ada sedikit pantun untuk mencairkan suasana. Ke pasar aku mencari buah yang segar, melintas sungai hati pun bergetar. Pemimpin bijak pilihan yang benar, Nabi Muhammad teladan yang selalu bersinar. المترجم باللغة العربية ذهبت إلى السوق أبحث عن الثمار ومررت بجانب النهر والقلب يحتار القائد الحكيم هو الخيار الأنوار سيدنا محمد قوتنا دائما في ازدهار ثم الثاني angin berbisik membawa kabar menyusuri lembah rindang di pugar. Kita pilih pemimpin yang adil dan tegar, membawa amanah, memimpin dengan sabar. Bil Arabiyah, ar-rihu al-hadi'ah tahmil akhbar, tasiru fil wadi baina al-ashjar. Nakhtaru qaidan adilan wa saburan biiqtidar, yahmilu al-amanata wa yaqudu bistibsar. Walan al-waqtu lil hadirin. Yas'al Syekh yang ingin bertanya silakan, dari Putri boleh, dari Putra juga boleh, silakan. Dua-dua dulu mungkin. Ada pertanyaan? Memang sudah sangat jelas yang Syekh jelaskan tadi. Boleh satu orang. Ada mic lain? Silakan. Ada. Ini saja. Boleh dari Putri dulu. Kemudian yang Putra. Singkat saja, perkenalkan namanya, dari mana? Singkat saja. Karena waktu kita mau asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hilwa Salsabila dari UIN Anamili, khususnya dari Prodi Tafsir Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin bertanya, ini mungkin untuk ininya dulu. Tadi disebutkan bahwa amanah seorang ibu dan ayah kepada anaknya adalah mendidik. Nah, jika seorang ayah dan ibu ini, seorang orang tua, sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendidik anak tersebut, namun anak itu tidak terdidik layaknya seperti konsep amanah yang telah kita terapkan. Amanah seorang orang tua kepada anak dalam mendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, soal tadi, soal kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mubarak. Saya ingin bertanya kepada Abuya, kaifa an natruha ala man yaqtulul nasban sadah ba'alih wa huwa masyhur fi Jawa, fi Java, wa yumkin mawjud qalil fi huna min asad. يمكن مرة أخرى ماذا تريد؟ كيف أن نطرح نرد على من يقتل نسبا ساده بعلمي، وهذا مسألة مشكلة في جافا وهو مشهور هناك في جافا.
والسؤال الثاني يمكن أنت بلغة Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya bahwa ketika ada dua pemimpin atau tiga pemimpin yang memiliki kriteria, yang tidak memiliki kriteria sempurna dalam memimpin, tidak sesuai kriteria dalam Islam, bagaimana cara kita memilih pemimpin tersebut? Apakah kita memilih pemimpin yang paling sedikit mudaratnya, ataupun kita tidak memilih saja pemimpin? Namun ketika kita tidak memilih pemimpin, ketika terpilih pemimpin yang buruk, apakah kita berdosa atau tidak nantinya? Mungkin itu saya yang saya tanyakan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Syekh Ahmad Faruk. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نجيب أولا على سؤال الطالبة، ما اسمك؟ سلسبيلة. طيب السلسبيلة تسأل عن أثر التربية في الأبناء، إذا كان هؤلاء الأبناء لا يظهر فيهم أثر، فهل هذا من تقصير الأمانة أو لا؟ هل هكذا؟ طيب والجواب أن أداء الأمانة هو الواجب، ليس أن يكون الأبناء صالحين أو ليسوا صالحين، هذا ليس واجب، وليس هذا عمل صاحب الأمانة. صاحب الأمانة الواجب عليه التربية فقط، لكن ما هو الحاصل، ما هي النتيجة، هذا ليس مسؤولية الذي يربي. الله لن يسأل عن هذا، لكن سوف يسأل عن أداء الأمانة. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi dari saudari kita tentang seorang orang tua yang sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk mendidik anaknya, namun tidak nampak pengaruh apapun pada anaknya. Kadang-kadang apa soleh ataupun tidak solehnya tidak pengaruh apapun. Maka yang perlu kita ketahui adalah kita menunaikan amanah itu adalah wajib. Hukum menunaikan amanah, mengerahkan segala kemampuan kita untuk mendidik anak itu adalah wajib hukumnya. Namun ketika hasilnya nanti itu tidak wajib, itu tidak termasuk daripada amanah. Nah, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban nanti ketika anak kita misalnya soleh ataupun tidak soleh, taat ataupun tidak taat, itu tidak ada kewajiban kita ke situ. Kita yang punya kewajiban hanya mendidik anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang wajib. وهذا هو نفس الحال مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. أنبياء الله أدوا الأمانة. نحن نقول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إنا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. طيب الذين لم يهتدوا من هذه الأمة كلها، هل هذا يقال أن رسول الله لم يؤدي الأمانة؟ حاشا الله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أدى الأمانة، لكن ليس عليك هداهم في النهاية. القاعدة في الهداية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Dan inilah yang terjadi di para nabi-nabi dahulu, para rasul-rasul utusan Allah dahulu, itulah yang terjadi. Mereka itu sudah mengerahkan segala kemampuan untuk memberi amanah, untuk mendidik umat-umatnya. Namun ada di antara umat-umatnya Rasulullah, ada daripada nabi-nabi yang lain yang tidak patuh kepada ajaran Rasulullah, yang tidak patuh kepada ajaran Nabi tersebut, tidak patuh
dan tidak mengindahkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa kami sudah melihat apa yang kalian lakukan wahai Nabi. Kami sudah melihat apa yang kalian lakukan wahai Rasul. Kalian sudah mengerahkan amanah, menunaikan segala apa yang kami perintahkan, sudah cukup. Itu yang akhirnya menjadi undang-undang, yang menjadi kaidah adalah kita hanya memberikan apa yang harus kita berikan. Kita menunaikan amanah yang harus kita tunaikan. Soal diberikan hidayah itu urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena soal hidayah itu sudah jurusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan jalan kepada mereka. سؤال الطالب سأل سؤال باللغة العربية فهل فهمتم هذا السؤال؟ لا. طيب هل الآن نحن نكرر سؤالك لهم باللغة الإندونيسية؟ تفضل يا سيدي قول سؤاله حتى نجيب عليه. إذا الأول عن البعل هل نجيب عن هذا السؤال؟ إذا كان هذا طويل نختصر. ما يقول لهم على السؤال؟ Tadi ada pertanyaan kawan kita tentang yang terjadi, yang viral sekarang di daerah Jawa, tentang orang yang menganggap nasab Ba'alawi itu sudah terputus, tidak ada lagi para habaib, tidak ada lagi para sayyid. Nah, ini jawaban daripada Abuya agak sedikit panjang, namun Abuya akan meringkaskan jawaban tersebut insyaallah. لكني أجاوب على سؤاله الثاني أولا لأنه يختص بموضوع الأمانة بموضوعنا. Tapi Abuya akan menjawab pertanyaan yang kedua dulu, karena pertanyaan yang kedua ini menyangkut berhubungan dengan tema kita hari ini. سأل إن كان موجود 3 مرشحين لأي انتخابات كانت، لا نحدد لأني أنا أيضا لا أعرف من يقصد أو إن كان يقصد أحد معين أو لا. 3 مرشحين قال، وال3 مرشحين كلهم لا يسمعون. طيب هذا السؤال هكذا. طيب الجواب والله تعالى أعلم أنه نختار الأمثل فالأمثل. يعني بالتأكيد لن يأتي أحد مثل الخلفاء الراشدين، ولن يأتي أحد مثل أهل العدل والأمانة الكاملة، لكن من هؤلاء ال3 الذين كلهم سيئون سيكون واحد أخف سوءا، أقل سوءا، وأكثر خيرا من الآخر. فهذا الذي نختاره إن كان ولا بد أننا نختار، إن كان واجب علينا أننا نختار الأقل سوء من ال3 السيئين، أقل ضررا. Dari pertanyaan yang kedua tadi, ada misalnya ada 3 orang calon yang menjadi wali kota atau menjadi gubernur, yang Abuya sendiri tidak tahu siapa yang menjadi gubernur itu nanti. Dan kita yang harus kita lakukan dalam cara memilih itu, kita harus melihat dulu 1, kemudian yang kedua, yang ketiga. Kita harus lihat secara detail orang-orang itu, bagaimana mereka itu. Apakah keburukannya lebih banyak ataupun yang banyaknya adalah kebaikan mereka. Maka nantinya pilihan kita akan terjatuh kepada orang-orang yang memang sedikit melakukan kejahatan, sedikit keburukannya. Kalau memang kita wajib untuk memilih, kita harus memilih agar suara kita itu tidak dianggap golput, maka kita harus memilih orang yang lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. طيب أما الجواب سوف يكون الأخير. طيب أما الجواب هذا عن موضوع البعلوي، هل هذا الموضوع يهمكم حتى نجيب عليه أو ليس مهم بالنسبة لكم؟ حتى نكسب الوقت في أشياء أخرى. هل هو مهم بالنسبة لكم هذا الموضوع؟ Tentang pertanyaan yang pertama itu tadi,
tentang orang-orang yang menganggap putusnya sada ba'alawi, apakah Abuya bertanya kepada kita apakah itu memang perlu dijawab ataupun tidak? Apakah itu penting ataupun tidak? Pertanyaannya seperti itu. يعني إذا كان ليس مهم نذهب إلى سؤال ثاني وإذا كان مهم سوف نجيب عليه. Kalau memang kita menganggap itu pertanyaan yang termasuk penting, maka kita akan jawab. Kalau memang itu tidak penting sekali, maka kita akan beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. الذي يريد أن نجيب على هذا السؤال يرفع يده. Orang yang ingin Abuya menjawab tentang pertanyaan itu tadi tolong angkat tangan. والذي لا يريد أن يرفع يده. طيب خلاص يا أستاذ إن شاء الله نأتي. إن شاء الله إن شاء الله. إذا يعني نستمر زي ما قال الدكتور نتكلم عن هذا موضوع الانتخابات، وإن كنت يعني لا أحب أتكلم فيه، أنا لست إندونيسي لكن ربما هذا يعني يتيح لي الكلام بحرية أكثر، لأنني لا أقصد أحدا بعينه وإنما أتكلم بالعموم. حينما تكون الاختيارات التي أمامنا كلها اختيارات سيئة، الاختيارات السيئة تجعلنا ننتقل من مرحلة المفاضلة أيهم أفضل إلى أيهم أسوأ. لما يكون أيهم أفضل نرى والله هذا أفضل من هذا في كذا، وهذا في ربما أنه يهتم بالأمور المدنية أكثر، وهذا يهتم بالأمور الصحية أكثر، وهذا يهتم، ننظر ما هي اهتماماتهم. لكن الآن أنا أرى مثلا أن كلهم سيئين، كلهم لا يهتموا بشيء من الأشياء المهمة، وكلهم هنا في خانة السيء. ثم أنا أبحث في الخانة السيء من سيكون أخف سوءا وأخف ضررا على البلاد، وهذا الذي ممكن يكون الاختيار له. Untuk karena memang kita ini tentang tema amanah, kata dokter kita tadi, maka Abuya sendiri tidak bisa memberi jawaban yang luar biasa karena beliau memang bukan orang Indonesia, karena juga memang itu bukan kepentingan yang sangat luar biasa, karena memang ini hanya kita yang melakukan pemilihan, maka kita seharusnya dalam memilih itu, kata Abuya dengan jawabannya, bahwa kita harus memilah dan memilih dulu. Kita harus dalam dua sisi. Sisi yang pertama kita harus melihat dulu mana orang yang lebih afdal daripada tiga calon itu misalnya. Sudah kita lihat misalnya ini calon yang pertama baik dari segi ini, kemudian calon yang kedua juga baik dari segi ini, calon yang ketiga juga baik dari segi ini. Oke, kita sudah melihat kebaikan mereka, mungkin mereka itu punya kebaikan masing-masing. Dan kita kembali ke marhalah yang kedua, dalam sesi yang kedua, dalam tingkatan yang kedua, yaitu dalam masalah keburukan. Dari ketiga-tiganya itu kita lihat, pilihan yang pertama itu keburukannya semana, keburukannya banyak ataupun tidak. Pilihan yang kedua juga seperti itu. Maka nanti ketika memang kebaikannya sama, kita akan melihat kepada keburukannya. Maka ketika ada yang memang di situ keburukannya tidak banyak, artinya misalnya dua orang lain itu keburukannya banyak, maka kita akan jatuhkan pilihan kita kepada pilihan yang tidak banyak melakukan keburukan. Maka seperti itu cara memilih nanti kita, insya Allah. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk Syekh kita. Silakan. Alhamdulillah, luar biasa. Kata Syekh, diperkenankan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Dari panitia. Ini panitia kita, silakan. Perkenalkan diri, langsung singkat padat karena waktu sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ismi Kamil Muhammad Wildan Nafis. As'alullah ta'ala birahmatihi amin ya rabbal alamin. Kaifa ya Syekh? Kaifa natbaqul muhimmatal amanah fi anfusina. Jazakumullah khair. Singkat padat. Ada kawan kita yang bertanya daripada panitia,
Beliau bertanya bagaimana caranya kita menerapkan unsur amanah di dalam diri kita masing-masing. نحن يعني نطبق هذه الأمانة في أنفسنا بقيامنا أولا بالقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مسؤول عن نفسه التي بين جنبيه. هذه النفس هي التي سيسأل عنها يوم القيامة، سيحاسب عن عمله وهو في قبره، سيحاسب يوم القيامة، هو المسؤول عنها. فقيامه بالواجب الذي أمره الله